Dan di episode kali ini kita akan bahas tentang betapa hebatnya iman seorang ibu. Ibu dari siapa nih? Ibu dari anak yang artinya diangkat dari anak. Terlepas dia dari seorang Lewi, seperti yang pendeta bilang kan banyak juga Lewi kan suku yang dikhususkan untuk menjadi imam ya. Berarti seharusnya persiapan-persiapan tentang kerohaniannya dia secara pribadi itu sudah sangat banyak. Ya. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman juga punya semangat yang baru dan juga dalam lindungan dan berkat Tuhan. Amin. Nah, di Facebook ini kita akan bahas tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan aku kali ini ditemani kembali bersama Pendeta Dedi Kurniawan. Gimana ya? Nggak bosan kan? Nggak bosan dong Pendeta, masa aku bosan? Kirain bosan. Enggak dong Pendeta, selalu banyak pelajaran-pelajaran yang menarik yang bisa aku dapat dari bahan-bahan pembahasan kita ya. Iya betul. Amin. Pendeta apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya Pendeta. Sehat-sehat. Keluarga sehat-sehat. Istri lagi kurang sehat sebetulnya. Oh, kenapa tapi Pendeta? Mungkin kecapean kali ya. Oh, bukan karena polusi ya Pendeta? Itu juga salah satu bisa dari jadi pengaruh ya, gitu. okay. Tapi ya karena aktivitas juga banyak. Terus si kecil juga lagi aktif-aktifnya. Makin lengkap lah sukacita itu. Puji Tuhan Pendeta. Pendeta, kita akan masuk ke episode ini, tapi sebelumnya kita akan minta teman-teman untuk melakukan beberapa hal nih Pendeta. Ajak mereka untuk login salah satunya ya. Yes, teman-teman jangan lupa login bareng-bareng dengan kita dengan subscribe di channel YouTube, Facebook ini, dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel. Nyalakan notifikasinya, loncengnya tuh ya, dan itu share ke semua orang. Supaya berkat yang teman-teman dapatkan bukan cuma buat teman-teman saja, tapi boleh untuk orang yang lain. Betul sekali, aku setuju tuh Yan. Supaya kata orang tua zaman dulu nih, supaya hidup kalian nggak jadi kayak laut mati tuh, nerima terus, nggak bagi-bagi. Iya, betul Pendeta. Nah Pendeta, kita kan seperti biasa akan membahas tokoh. Betul. Tapi tokoh yang kita bahas episode kali ini sebetulnya anaknya yang sangat terkenal Pendeta. Itulah. Mungkin itulah pengorbanan yang perlu dia lakukan sebagai orang tuanya. Sebagai orang tua ya, Pendeta. Mimpi-mimpi mungkin yang dia miliki. Dia berharap agar anaknya bertumbuh, bukan saja bertumbuh sehat ya sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya, tapi menjadi pribadi yang bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga, memuliakan nama Tuhan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yes, betul Pendeta. Nah Pendeta, ini kan tadi kita sempat bilang kita akan bahas tokoh, tapi bukan anaknya ini. Kita spesifik kali ya Pendeta. Spesifiknya itu seorang ibu. Nah sebelum kita bahas nih tokoh ini, aku mau tanya ke Pendeta nih. Kalau Pendeta sendiri, apa yang Pendeta ingat dari seorang ibu? Selain makanannya yang selalu bikin kangen. Nah, betul. Karena kan kita hidup di rantau ini, jauh. Bikin kangen tentu suaranya ya. Cerewet kan kalau mama-mama ini kan. Kalau zaman dulu masih kecil gitu ya. Cerewetnya mama itu kan untuk kebaikan kita. Karena kita yang males, kita nggak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Kalau udah merantau tuh cerewetnya mungkin kita, udah makan belum? Betul. Udah gimana kerjanya apa semua ditanyain gitu. Jadi ngalah-ngalahin minum obat tiga kali sehari. Kalau nelpon tuh udah semuanya ditanyain gitu kan. Apalagi kalau momen-momen di mana udah pertengahan bulan, dia tahu banget gitu. Ini pasti duit anak gue ini udah mulai nipis gitu. Gimana? Masih cukup? Masih aman ya? Masih aman, walaupun nggak aman. Tapi begitulah mama kita. Bahkan sampai ya, nggak tahu gimana Yana dan teman-teman. Saking kuatnya ikatan batin antara ibu dan anaknya. Kalau kita sakit, mama tuh biasanya tahu kalau kita sakit. Dia ngerasa sekali. Bener nggak? Betul. Kalau Yana gimana? Nah, kalau aku sama, justru tadi yang aku mau bilang Pendeta. Aku sempat ngerantau kan. Saat ini sih aku masih sama mama ya. Kan ngerantau ini. Dari timur ke dari planet ya Pendeta, dari planet Bekasi ke sini lumayan ngerantau. Cuman kan tinggal sama-sama mama. Tapi dulu waktu kuliah kan sempat ngerantau di Manado. Nah itu Pendeta, yang seperti Pendeta bilang, kayak punya telepati sendiri. Aku lagi sakit, aku nggak bilang mama karena kan takut kan jauh dari orang tua, takutnya mengkhawatirkan. Tapi tiba-tiba ditelepon.
Tiba-tiba ditelepon. Aku tuh tipe, karena mama kan single parent saya pendeta, single parent, jadi sibuk. Jadi kalau telepon tuh bisa kadang sebulan sekali sih pendeta justru, karena saking sibuknya. Tapi ini entah kenapa tiba-tiba random aja telepon pagi-pagi. Biasanya nggak pagi-pagi, justru malam. Telepon terus ditanya, kamu baik-baik aja, dan ya ketahuan deh, karena suara nggak bisa bohong kan. Jadi itu hebatnya mama kita. Sesibuk-sibuknya mereka tahu anaknya bagaimana keadaannya. Iya, betul pendeta. Dan di episode kali ini kita akan bahas tentang betapa hebatnya iman seorang ibu ini. Hebatnya adalah dia sanggup menyelamatkan anaknya dengan cara yang mungkin saja orang sekarang mungkin bilang, mungkin ada cara yang lain. Tapi bagi ibu itu dengan menghanyutkan anaknya di apa namanya? Sungai. Di kantong pandan itu, ya kan? Di sungai, dan diselamatkan oleh putri Firaun, dapat membuatnya tersenyum bahagia karena melihat anaknya tetap hidup. Harusnya udah bisa ditebak. Seharusnya teman-teman udah tahu sih ibunya siapa nih. Terlalu. Agak keterlaluan. Jadi teman-teman, kita akan bahas tentang ibu dari orang tersebut. Tapi di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Pendeta, tadi kita sudah kasih clue sih sebenarnya tentang ibu dari siapa nih? Ibu dari anak yang artinya diangkat dari air. Seharusnya sudah tahu, seharusnya. Jadi kalau teman-teman udah tahu, coba deh komen di bawah. Mamanya Musanya itu. Mamanya Musa itu. Tapi jarang yang tahu pendeta, makanya nama mama dan orang tuanya sih sebenarnya sering dijadikan kuis-kuis Alkitab. Bener. Karena memang di kitab Keluaran yang mencatat kelahiran Musa, nama kedua orang tuanya tidak dicatat. Iya, tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan. Nama orang tua dari Musa, ayahnya adalah Amram, dan ibunya yang kita akan bahas adalah Jokebed. Memang tidak spesifik Alkitab menulis bagaimana peran Jokebed ini. Tapi lewat kehidupan dari Musa, kita bisa melihat peran istimewa dari orang tuanya, khususnya seorang ibu yang namanya Jokebed. Kenapa kemudian episode ini kita naikkan ya, kita up dan kita bahas? Karena beberapa waktu yang lalu, salah satu teman pelayanan kami, ibunya meninggal dunia. Dan walaupun sudah tua, dan kalau teman-teman dari orang-orang Batak bilang sudah sahur matua. Dia sudah melakukan banyak hal dalam kehidupannya, dan anak-anaknya sudah, kata orang, semua sudah jadi orang, sukses, dan tidak pantas harusnya ini menjadi duka cita, tapi harus jadi sukacita. Tapi pun demikian, peristiwa duka cita selalu menyesakkan hati. Ya, karena sosok ibu ini adalah ibu yang hebat sekali. Dia membesarkan semua anak-anaknya. Mereka ada 10 bersaudara. Dan ibu ini dia ditinggal sama suaminya waktu masih di anak yang terakhir itu, anak yang ke-10 itu masih umur berapa ya anaknya itu? Mungkin 2 tahun, 3 tahun. Dan banyak orang mencibir ibu ini karena ya pasti mereka akan tahu ibu ini nggak akan sanggup membesarkan anaknya. Tapi tahu nggak? Anak-anak mereka adalah sarjana-sarjana yang pertama di kampung. Puji Tuhan. Orang-orang yang tadinya mencibir, akhirnya mengakui betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan ibu ini, karena ibu ini seorang pekerja keras dan takut akan Tuhan. Jadi itulah kuasa seorang ibu. Jangan dianggap enteng. Betul. Jangan dianggap enteng. Kuasa ibu nggak bisa dianggap enteng. Jadi karena pengalaman itu, entah tiba-tiba saja aku kepikiran. Mungkin karena pikiranku nggak rohani kali ya. Aku langsung kepikiran lirik lagu yang oleh Rolling Stone Indonesia, menjadikannya satu dari 150 lagu terbaik Indonesia sepanjang masa. Lirik lagu tentu ada hubungannya dengan ibu. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Melly Goeslaw waktu dia, entah bagaimana ceritanya, mengalir saja itu dalam pikirannya, dan dia, karena dia lagi ingat ibunya, dia tulis semua lirik lagu itu. Bunda kan. Kubuka album biru penuh debu dan usang. Kupandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Mungkin ini kalau suaraku bagus aku nyanyi. Suara pendeta bagus kok. Agak merendah aja pendeta nih. Tapi kenalan lagu itu menunjukkan sisi
kehidupan ibu yang apa ya, penuh pengorbanan. Kasihnya tuh, aduh gimana ya mau diungkapkan ya. Kata mereka, diriku selalu dimanja. Itu seorang ibu kan. Diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tiba-tiba saja ya, waktu selesai baca semua penggalan lagu itu, sambil juga nyanyi dan putar lagu untuk semakin mendalami lirik tersebut, air mata langsung ngalir sendirian. Nggak disetting, memang tiba-tiba ngalir. Langsung kebayang semua hal yang indah tentang ibu. Bahkan termasuk hal-hal buruk yang kita lakukan yang menyakiti hati ibu. Ya nggak sih? Kita semua punya pengalaman yang indah tentang ibu. Dan ibu adalah sosok yang hebat yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, bukanlah kebetulan apabila Tuhan berkata kepada Adam, aku kirimkan seorang penolong bagimu. Kata penolong itu datang dari kata Ezer, yang artinya help. Dan tahu nggak, sebutan nama Allah yang menunjukkan kekuatannya ajaib dan menjadi penolong bagi umat manusia, pertama kali ditulis oleh Alkitab selain Elohim ya, Jehovah, maka Allah ini adalah Allah yang Eliezer. Allah anaknya Musa, Eliezer, anak yang menunjukkan kehebatan Allah dan kedaulatan Allah dan keperkasaannya dalam menolong manusia. Eliezer, God is my help. Jadi gambaran Tuhan yang hebat itu, dia adalah penolong. Dikasih sama Adam, istrimu itu adalah my reflection. Itu adalah gambaran dari aku, Allah penolong. Jadi kalau kita mau mengagumi kehebatan Allah dan kebaikan Allah dalam hidup kita, nggak perlu jauh-jauh. Lihat ibu kita yang begitu mengasihi kita. Ya. Oke. Musa. Apa sih yang diingat dari Musa? Musa pemimpin bangsa Israel. Oke, apalagi? Lalu dia itu laut terbelah. Iya, laut terbelah. Kan? Oke, apalagi? Pukul batu terus keluar air. Ya nggak? Iya. Tapi ada nggak sih yang dari Musa terus kita sebut Yokebed? Jarang kan? Mungkin kalau kita bikin family 100 kan? Iya, betul. Mungkin Yokebed nggak masuk gitu. Masuk. Ataupun kalau masuk hanya sedikit suaranya yang peran-peran penting ya dalam kehidupan Musa. Ini Yokebed. Karena memang sedikit informasi tentang Yokebed. Selain keterangan bahwa dia adalah orang tua dari Musa. Mari kita coba pergi ke Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Oke, bentar. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Betul sekali. Oke, aku bacakan ya, Pendeta. Boleh. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia diarahkan kepada upah. Itulah beberapa hal yang istimewa dari hidup Musa sehingga dia disebut sebagai pahlawan iman oleh penulis kitab Ibrani. Nah, orang Israel memang menganggap sosok Musa, teman-teman, sebagai sosok yang tidak dapat tergantikan dalam hidup mereka, terutama dalam sejarah pengalaman bangsa mereka. Jadi kalau bicara tentang identitas bangsa, mereka nggak bisa lupa sama yang namanya Musa, pemimpin besar mereka. Bahkan Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang pengen banget duduk di kursinya Musa. Mereka mau jabatan Musa dipandang terhormat, pemimpin bangsa, tapi nggak mau melakukan pelayanan seperti yang dilakukan sama Musa. Jadi reputasi Musa itu terpandang bagi bangsa mereka. Tapi di balik kehebatan Musa dan reputasinya yang besar dan hebat itu, nggak banyak orang yang melihat sosok Yokebed yang membentuk Musa. Oke? Kenapa? Karena kita suka sekali baca ayat yang 24, tapi kita lupa baca ayat yang ke-23. Boleh nggak baca Ibrani 11 ayat yang ke-23? Oke, ayat yang ke-23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Wow. Kalimat ini kalimat pasif ya, terutama bagian yang pertama. Karena iman, Musa setelah lahir disembunyikan. Tidak menyembunyikan diri. Artinya, tindakan Musa yang disembunyikan itu bukan tindakan dirinya.
Musa masih kecil, bagaimana mungkin Musa bisa sembunyi dan lari dari perintah raja? Kecuali dia disembunyikan, dibantu. Jadi tindakan ini adalah bantuan dari orang tuanya. Jadi iman ini bukan merujuk kepada iman Musa, tapi iman yang merujuk kepada kehidupan kedua orang tuanya. Nah, kita lebih fokus kepada Jokebed, ya. Jokebed salah satunya. Jadi iman kedua orang tuanya, iman ibu Jokebed yang membuat Musa disembunyikan. Oke, keterangan dari Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-20, ayat 18 dan 16 menunjukkan bahwa Amram dan Jokebed adalah keturunan Lewi. Mereka masih kerabat dekat. Masih kerabat. Ada yang menyebutkan bahwa mereka sepupu. Tapi Alkitab menyebut bahwa sepertinya Jokebed ini adalah tante dan Amram ini adalah keponakan. Dari silsilah keturunan loh ya. Tapi walaupun demikian, sering nih ya teman-teman kita yang memelihara adat istiadat dengan erat, kita panggil opung dia padahal lebih muda dari kita. Iya, betul. Benar nggak sih? Betul. Jadi sebenarnya hal ini wajar. Maksudnya wajarnya adalah dari silsilah dia ini dipanggil tante seharusnya, tapi dia menikah dengan Amram yang statusnya sebenarnya keponakan. Tapi nggak jadi soal sebetulnya. Mau dia ponakan, mau ini kalau udah mencintai. Karena pernikahan mereka berdua bukan pernikahan yang dilarang. Nggak ada catatan. Jadi secara rohani boleh dilakukan, secara adat boleh dilakukan, apalagi secara kesehatan nggak melanggar sama sekali. Jadi itulah kisah cinta antara Amram dan Jokebed, dua-dua dari keturunan Lewi. Lewi adalah anak dari Yakub. Jadi Musa adalah cicitnya Yakub. Jadi opung Yakub ini. Okay? Jadi Yakub itu punya cicit namanya Musa. Musa tahu nggak itu? Pasti tahu. Silsilah ini dipelihara terus-menerus oleh bangsa Israel. Sehingga mereka tahu dari mana mereka berasal. Itu berarti Musa tahu bahwa dia adalah bagian dari keluarga perjanjian. Yakub diberkati sama Ishak. Ishak anak Abraham. Jadi mereka adalah bagian dari keturunan anak-anak perjanjian Tuhan. Apa istimewanya sih, Yana? Wow, itu sih memegang jabatan yang luar biasa sih, Pendeta. Jadi anak bapak mama kita udah senang banget. Iya, betul. Apalagi kita datang dari keturunan Abraham. Ya nggak? Disebut sebagai anak-anak Tuhan itu membanggakan nggak sih? Yes, betul. Ya. Tapi seberapa prestis nama itu untuk kita sandang dan kita bangga menggunakan nama anak-anak Tuhan? Atau jangan-jangan kita malu disebut anak-anak Tuhan karena mungkin nama itu kurang cukup terkenal atau kesannya orang anggap kita sok suci mungkin, jadi gimana gitu ya. Tapi ya perhatikan baik-baik pelajaran ini, Yana dan teman-teman, bahkan aku juga, kita semua penting sekali apa istilahnya, anak-anak diberitahukan datangnya dari mana mereka, seperti Musa. Karena dengan demikian mereka boleh mencintai satu keluarga mereka, dan yang penting adalah warisan rohani yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Nah, aku punya artikel bagus yang aku baca tentang pentingnya pelajaran rohani yang diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya setelah kita. Kenapa? Karena itu adalah warisan iman yang perlu mereka pelihara dan menjamin hidup mereka diberkati sama Tuhan. Jadi dibikin sebuah penelitian oleh Benjamin Warfield dari Princeton, Amerika Serikat. Dia bikin penelitian di abad 18 tentang dua keluarga, ya. Keluarga Jonathan Edward dan keluarga Max Jukes. Ini artikel bebas, teman-teman bisa cari di internet. Ya. Dan dia mau membandingkan apa sih hasil pola asuh dari keluarga si Jonathan Edward dan Max Jukes. Oke. Nah, untuk informasi, Jonathan Edward ini adalah seorang pendeta. Dia pendeta, pelayan Tuhan yang setia. Tapi kesetiaannya kepada Tuhan tidak lantas membuat dia melupakan keluarganya. Jadi dia setia sama Tuhan, dia setia sama keluarganya, dia bentuk keluarganya juga untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Nah, hasilnya dari semua keturunannya, 13 jadi rektor, 16 jadi profesor, 3 orang jadi senator Amerika, 30 orang jadi hakim, 100 jadi pengacara, 75 jadi perwira, 100 jadi pendeta, 60 jadi penulis, 80 orang menjadi gubernur, jadi pemuka masyarakat, 1 orang wakil presiden Amerika Serikat, 66 dokter, ada yang editor, penerbit, 100 orang misionaris, bekerja di kantor publik, istri presiden Amerika Serikat, dan penilik keuangan Amerika Serikat.
Itu Jonathan Edwards. Bagaimana dengan Max Jukes? Tanpa mendiskreditkan dia, tapi memang begitulah faktanya. Dia seorang yang nggak percaya sama Tuhan. Tuhan itu hanya sekedar lelucon buat dia. Jadi dia juga menikah dengan istri yang tidak takut Tuhan. Jadi anak-anaknya sama sekali nggak pernah diajarin tentang namanya Tuhan dan bagaimana bersikap di hadapan Tuhan. Lalu apa hasilnya? Dia menjadi seorang yang dia aktor, tapi aktor yang nggak takut akan Tuhan. Jadi hidupnya sembarangan, semrawut. 540 keturunannya, 310 mati sebagai pengemis. Oke? 150 dari antara keturunannya masuk penjara dengan berbagai kejahatan dan usia rata-rata mereka masuk penjara 13 tahun. Oke? 7 di antaranya pembunuh, 100 orang itu pemabuk. Keturunan-keturunan yang wanita jadi wanita yang nggak baik. Dan Amerika rugi 1,25 juta dolar di tahun itu. Di abad ke-19. Nilai yang cukup fantastis. Karena mereka harus direhabilitasi dan lain sebagainya. Bukan berarti mendiskreditkan keluarga yang bukan dari pendeta ya. Atau seolah-olah keluarga pendeta itu enggak. Ini sampel memang dibuat membandingkan dua keluarga tersebut. Banyak juga pendeta-pendeta yang ya sorry to say, yang juga mungkin gagal dalam pola asuh dan mendidik keturunan-keturunan mereka. Jadi ini bukan berarti kita membandingkan dua kehidupan keluarga, enggak. Memang yang waktu dicari adalah gambaran dari keluarga ini, oke? Dan keluarga yang dibandingkan adalah keluarga yang takut akan Tuhan dan yang satu tidak takut akan Tuhan. Jadi bukanlah kebetulan apabila Musa lahir dari keluarga yang seperti ini. Dan Musa tahu warisan yang penting yang diwariskan dalam kehidupannya dari ibu atau bapak yang takut akan Tuhan. Jadi apa pentingnya? Itu penting sekali. Itulah yang akan membentuk anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Gimana ya? Kalau dari aku ya pendeta, memang penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai rohani. Ya. Betul. Bukan hanya untuk orang lain sebenarnya sih pendeta, untuk misalnya kayak pendeta kan sekarang udah punya anak kan. Untuk menanamkan nilai-nilai rohani kepada anak pendeta, pendeta pun harus menanamkan nilai-nilai rohani kepada dirinya pendeta. Jadi sudah pasti Yokebed ini untuk menanamkan nilai-nilai rohani kepada Musa, dianya juga menanamkan nilai-nilai rohani itu. Betul. Terlepas dia dari seorang Lewi, seperti yang pendeta bilang kan banyak juga Lewi kan suku yang dikhususkan untuk menjadi imam ya. Berarti seharusnya persiapan-persiapan tentang kerohaniannya dia secara pribadi itu sudah sangat banyak. Ya. Tapi bisa dilihat dengan Musa yang lahir dan mau kembali bahkan untuk ke bangsa Israel, bisa dilihat bahwa Yokebed pun belajar tentang Alkitab, memiliki hubungan yang kuat juga bersama dengan Tuhan, sehingga akhirnya nilai-nilai rohani itu bisa dia berikan kepada anak-anaknya. Yes, betul. Jadi bukan cuma untuk orang lain, untuk diri kita sendiri pun harus ada ya. Karena memang pendidikan di rumah tangga dimulai dari orang tuanya. Betul. Itulah bagian yang paling sulit dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi kami yang masih ya sumur jagung dibandingkan dengan orang tua lain yang sudah mengalami banyak sekali pengalaman. Tentu kita perlu belajar dari mereka. Betul. Kita lanjut ya. Iya, betul. Oke, mari kita sekarang ke Keluaran pasal yang kedua, ayat yang kedua. Keluaran pasal 2 ayat yang kedua. Keluaran 2 ayat yang kedua, aku bacakan ya pendeta. Boleh, silakan. Dengan judul perikop, Musa lahir dan diselamatkan. Ya. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Oke. Ayat ini senada dengan Ibrani 11 yang tadi kita baca. Musa itu lahir, dia disembunyikan sama orang tuanya karena mereka melihat anak itu elok rupanya. Sama termnya. Cantik, elok rupanya. Bahkan kalau di Alkitab terjemahan yang lainnya dalam bahasa Inggris ditulis bahwa anak ini adalah proper child. Anak yang pantas gitu. Anak yang pas, anak yang mungkin ganteng. Cantik. Ganteng ya. Kalau cantik itu kan lebih ke perempuan. Tapi kalau elok rupanya, memang ya mungkin itulah yang dipandang oleh orang tua. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang membuat kemudian orang tuanya menyembunyikan anaknya? Menyembunyikan Musa. Apakah karena Musa ganteng? Apakah karena proper, lengkap semua bagian tubuhnya, nggak ada cacat sehingga mereka menyembunyikan anak ini? Bagaimana kalau Musa nggak ganteng? Disembunyiin nggak? Iya, Bagaimana kalau ada cacat dalam fisiknya si Musa sehingga orang tuanya lihat
ini anak nggak proper. Apakah mereka masih mau menyembunyikan anak itu? Dan dengan berani menentang perintah dari raja. Ya kita nggak tahu. Tapi Alkitab dengan jelas menulis demikian. Masih ingat yang viral di media sosial? Keluarga Manurung yang kita tahu semua. Sepertinya ada perbedaan fisik yang beda banget ya dari keluarga mereka dengan walaupun ada anaknya yang seperti beda juga dengan saudara-saudaranya. Tapi waktu ditanya, bagaimana Bapak melihat anak-anak Bapak? Dia bilang, saya seperti melihat sebagaimana orang tua melihat. Bahkan anak-anaknya juga memandang biasa aja. Tapi nggak banyak orang yang punya mental seperti itu ya. Betul. Karena akhirnya banyak orang yang mungkin fisiknya sempurna kayak kita, justru mungkin mereka tidak menghargai tubuh mereka dibandingkan dengan mereka yang mungkin punya kekurangan di mata kita. Tapi lihat bagaimana orang tuanya memandang anak-anak mereka. Mereka memandang anak-anak mereka selayaknya orang tua memandang anaknya. Mereka akan bilang, ganteng anak gue, cantik anak gue. Tidak adakah orang tua yang memandang anaknya jelek? Aku nggak tahu ya. Tapi semua orang tua begitu mengasihi anaknya. Walaupun kalau di-compare ini lebih ganteng daripada ini, tapi orang tua akan bilang, anak gue paling ganteng. Iya, betul. Anakku loh. Ya kan? Mau mirip mamanya kayak bapaknya, mungkin anak gue. Gitu. Betul. Jadi mungkin itu yang membuat orang tuanya jadi kayak, ini kan anakku ya. Ini ganteng. Tapi tau nggak? Keterangan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 20 yang ditulis oleh Lukas juga menuliskan hal yang sama bahwa Musa itu elok di mata Allah. Jadi baik di mata Allah, baik di mata orang tuanya, Musa itu ganteng. Apa artinya sini, Ana? Kita akan cari tahu artinya, tapi nggak di segmen ini. Yes, karena waktunya udah selesai. Betul sekali. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan cari tahu arti dari tadi yang pendeta sebutkan itu di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Lagi-lagi di Facebook, what's on your mind? Masih semangat? Masih dong. Wah, harus semangat. Semoga teman-teman juga masih semangat ya. Masih semangat. Pendeta tadi kita terputus tuh tadi pendeta. Sehubungan dengan Tuhan melihat Musa juga ganteng. Ya, betul. Orang tuanya juga lihat ya, ganteng gitu. Proper dua-duanya. Aku mau kasih tahu nih. Ya. Kata melihat. Perlu kita underline, kita garis bawahi. Karena baik Tuhan dan Jokebed, orang tuanya, atau Amram, mereka semua melihat Musa. Alkitab menulis kan, Musa itu elok di mata Allah. Artinya Allah melihat dia. Dan orang tuanya melihat Musa itu elok parasnya. Gitu. Nah, kata melihat ini datang dari kata Greka yang artinya horao. Horao itu artinya to see with mind. Bisa juga to see with spiritual eye. Jadi orang tua ini tidak hanya melihat anaknya dari sisi fisiknya. Wah, anak gua nih cantik, ganteng, lihat matanya. Nah, lebih dari itu. Yang mereka lihat secara rohani adalah betapa berbahagianya kita Tuhan memberikan anak ini dalam kehidupan kita. Dan kata kerja ini juga menunjukkan melihatnya orang tua mereka berbahagia karena pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan mereka bersama dengan anak ini. Artinya, mereka melihat anak ini bukan hanya ganteng, tapi seiring berjalannya waktu, ketika mereka memutuskan, Tuhan, anak ini harus disimpan. Karena ini adalah karunia-Mu. Mereka diberkati dalam pengalaman mereka ketika mereka membesarkan anak itu. Walaupun hanya dalam waktu 3 bulan, lalu anak itu akan dilepas. Nggak tahu siapa nanti akan dapat. Dan pengalaman itulah yang mengajarkan mereka melihat anak ini benar-benar karunia dari Tuhan. Sehingga Tuhan memandang anak ini berharga. Bukan hanya orang tuanya saja. Jadi berharganya anak itu di mata Tuhan, ya sudah pasti. Tapi seberapa sering kita orang tua juga menganggap anak kita itu berharga di mata kita. Atau jangan-jangan anak kita jadi beban. Ya. Nah, ada buku yang bagus namanya buku Patriarch and Prophet. Dia menulis keterangan sehubungan dengan cerita Musa. Jadi dia bilang bahwa memang benar. Amram dan Jokebed melihat anak ini sebagai anak yang baik. Dia pakai bahasa goodly. Jadi memang anak yang baik dalam segala hal. Tapi yang lebih penting dari itu adalah orang tua ini melihat anaknya dengan mata iman karena janji Tuhan. Ada seorang penebus yang akan lahir
dari antara bangsa mereka dan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi orang tua ini melihat dengan mata iman bahwa Tuhan, semoga anakku akan menjadi anak yang akan membebaskan bangsa ini dari penjajahan Mesir. Jadi dalam kehidupan orang tuanya ada doa selain sukacita. Jadi semua harapan-harapan dari orang tuanya mereka berharap akan dipenuhi dalam kehidupan anak ini. Dan kalau bisa atas kehendak Tuhan. Yang menjadi rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan anak. Bukankah itu yang sering dialami sama semua orang tua ketika anaknya lahir? Anaknya diberi nama yang indah. Ada yang diberi nama Messi. Supaya anaknya pinter main bola seperti Messi. Jadi harapan orang tuanya ya bisa jago main bola. Ada yang diberi nama Petrus. Supaya anaknya menjadi pengkhianat seperti Petrus. Enggak dong. Supaya mohon maaf kalau nama Petrus ya. Supaya anaknya boleh menjadi murid Yesus yang setia seperti Petrus. Banyak orang-orang yang diberi nama sedemikian rupa karena orang tuanya punya harapan dan doa. Bukan hanya karena anaknya cantik atau ganteng. Begitu cantik diberi nama cantik. Ada kan cantikan gitu. Ya orang tuanya berharap anak ini tidak hanya cantik tapi luhur juga budinya. Jadi antara nama dan karakternya sama. Tapi banyak orang tua mungkin yang memandang anak-anaknya tidak demikian karena anaknya lahir nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Atau mau nggak mau jadi. Atau nggak mau tapi jadi. Ini yang berbahaya. Sehingga anak itu bukan jadi berkat dalam kehidupan mereka. Padahal di mata Tuhan, setiap anak punya rencana yang indah. Artinya Tuhan punya rencana indah bagi setiap anak yang lahir dalam kehidupan mereka. Untuk alasan apapun ya, dan bagaimanapun caranya, Tuhan punya rencana yang indah. Jadi, kalau kita punya pengalaman yang buruk, teman-teman Facebook mungkin punya pengalaman yang buruk sehubungan dengan hal tersebut, jangan khawatir. Serahkan sama Tuhan. Untuk anak yang lahir dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun yang sedang kita alami, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan mereka. Gimana Yana? Sebenarnya aku dari tadi tuh rada ke-play di otak, mau bertanya. Ini agak keluar. Tapi jangan susah ya? Enggak sih. Semoga nggak susah. Ini agak keluar konteks sebenarnya. Tapi ya tentang apa yang Yokebed perbuat, yaitu dia melawan perintah raja, pendeta. Nah, itu aku pengen coba tanya ke pendeta. Mungkin saat ini dalam kehidupan kita nggak se-ekstrim Yokebed gitu, melawan perintah raja. Itu kan sebetulnya anak-anak itu harus dibunuh ya pendeta, anak-anak. Tapi di dalam mungkin kehidupan sehari-hari, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, ada aturan-aturan yang ditetapkan yang mau nggak mau harus kita break. Apa kita harus langgar. Bekasi Selatan banget ya. Kita harus langgar. Kita harus langgar. Ini anak Jaksel nggak gitu amat ya. Bekasi Selatan. Nah itu pendeta, kira-kira kalau tanggapan Alkitab mengenai melanggar aturan yang sudah ditetapkan itu seperti apa pendeta? Karena Yokebed di sini kan melawan perintah raja nih. Betul. Kita juga ingat bahwa di salah satu surat Paulus, pemerintah itu adalah wakil Allah di atas bumi. Betul. Pertama, kita harus mengerti bahwa Alkitab adalah prinsip dan dasar standar hidup orang percaya. Itu di atas tradisi dan di atas hukum manapun. Tapi sebagai warga negara yang baik, kita juga perlu bijaksana melihat peraturan-peraturan di atas dunia, karena kita hidup di atas dunia. Tanpa juga kita perlu melanggar aturan Tuhan. Jadi dengan roh kebijaksanaan minta sama Tuhan secara bijak apa yang perlu saya lakukan sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara surga juga yang baik, karena Tuhan kita hidup atas dasar aturan. Yang kedua, ingat perintah untuk membunuh itu adalah perintah yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Setiap orang punya karunia hidup berasal dari Tuhan. Jadi kalau kemudian orang tua ini keep anaknya, mereka sedang menghargai kehidupan dari Tuhan yang diberikan. Bukankah Tuhan yang memberikan perintah beranak cucu dan bertambah banyak? Jadi perintah itu adalah perintah yang adalah berkat bagi mereka. Karena dengan bertambahnya keturunan, itulah simbol Tuhan yang selalu melimpahkan berkat tak berkeputusan dalam kehidupan mereka. Jadi dengan menyerahkan anak-anak mereka kepada pemerintahan yang dibunuh, mereka tidak menghargai kehidupan. Itu sebabnya kita perlu mengerti pelajaran ini dengan baik, bahwa setiap waktu, kesempatan, atau karunia apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan pernah dikesampingkan. Kita harus menghargai semua berkat-berkat Tuhan.
Dalam beberapa kesempatan itu bertentangan, sudah pasti itu bertentangan. Tapi kita perlu punya keberanian untuk mengatakan tidak di atas tidak. Ya untuk ya. Jangan kita putar. Iya tidak dengan ya. Apapun resikonya. Oke? Karena toh juga bukan Musa yang terancam, semua juga terancam. Oke? Jadi ancamannya sama. Kenapa kemudian orang tua Musa membuat keranjang kemudian melepas Musa? Karena mereka tahu ancamannya pasti akan datang kepada mereka. Dan mereka nggak akan bisa dapat melepaskan Musa dari tangan kecuali Tuhan. Dengan cara ya Tuhan. Mungkin ya bagi orang tua gambling kali ya Tuhan. Nggak tahu gimana nasib anak gue nih. Udahlah, lepas aja ke dalam tanganmu, kuserahkan semuanya. Oke? Tapi dengan cara begitu, ketika pemerintah datang, mana anaknya? Ya memang udah nggak ada. Apakah mereka berdusta? Nggak berdusta. Apakah mereka melawan? Mereka nggak melawan. Jadi dengan kebijaksanaan Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka untuk menyembunyikan anak itu dan melepas anak itu. Tapi apakah dengan cara melepas lega hati orang tuanya? Enggak dong. Enggak dong. Pasti kebayang gimana perasaan ibu yang melahirkan. Waduh, nggak bisa kebayangkan. Anak itu sedikit berpindah posisi aja kalau tidur, istriku udah mana anak gue? Betul. Jadi satu kalian kasur di tempat kami tinggal, karena ruangannya cukup terbatas, jadi kami bikin 2 terap kasur. Aku tidur yang di bawah, mereka baru di atas. Jadi kita nggak berharap kalau anak ini bisa melewati tumpukan bantal yang kami buat supaya anak ini nggak jatuh. Bisa loh dilewatin. Itu baru umur berapa bulan ya dia bisa apa? Berapa bulan ya? Bisa balik badan. Dan dia bisa. Tiba-tiba aja, untung aja ya dia jatuh di atasku. Antara sadar dan enggak, aku lihat nih. Loh, kok dia udah mamanya udah ribut, aku mau ribut gimana kan ini. Jadi mau bilang itu pengalaman yang menakutkan, tapi jadi lucu waktu dia mukanya gitu. Betapa khawatirnya kita sama anak kita. Pas. Dan tahu nggak apa yang lebih mengkhawatirkan lagi? Mungkin dia bersukacita karena anak ini akhirnya selamat. Akhirnya selamat. Lihat bagaimana cara Tuhan menunjukkan kedaulatannya atas hidup kita. Mata kita ya hanya memandang kepada apa yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kita nggak bisa dong membatasi Tuhan hanya karena ada konflik di hadapan kita. Ya nggak ya? Apakah lantas kemudian kita akan bilang, ya Tuhan, ya jangan mengecilkan Tuhan. Gitu. Walaupun ini sulit ya. Ya, betul. Ini mungkin ya. Ini mungkin nggak kita alami sama seperti Yokebed dan Amram mengalaminya. Atau mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang sudah menyaksikan acara ini, mungkin mereka mengalami pengalaman yang sama antara hidup dan mati. Tapi mereka memilih untuk menyelamatkan anak-anak mereka dan mengorbankan hidup mereka. Kita nggak tahu apa ancamannya. Nah, kita nggak tahu. Tapi itulah kehebatannya. Dan kehebatan Tuhan lagi adalah, nih, belum anak-anak itu lahir, ada banyak perempuan yang sudah dibunuh di kandungannya waktu anak itu masih dalam kandungan. Tapi Tuhan memberkati semua perempuan-perempuan Ibrani, termasuk mamanya Musa, bisa lahir loh. Jadi belum sempat apa-apain, anak itu lahir. Jadi istilahnya bidan-bidan sana juga mungkin wah, luar biasa nih bidan-bidannya, luar biasa juga ibu-ibunya kuat-kuat. Gitu. Jadi ingat tadi ya Naya, dalam hal apapun, mungkin aplikasi berikutnya ketika di kantor, kita dihadapkan dengan polemik. Mau contoh lah yang praktis. Hari Sabat udah memanggil, kita mau pulang tuh gimana, bos nanti begini. Pilihan ada di tangan kita. Kebenaran kita udah tahu kok. Apa yang perlu kita lakukan? Sudah tahu resikonya juga kita tahu. Tapi apakah langkah kaki iman ini akan melangkah? Ya itu pilihan kita. Walaupun mungkin ya sampai ada yang kasar begitu dikasih tahu, pendeta jangan gitulah. Kita kan kasih per bulan juga buat pendeta. Ya betul. Kita juga kasih persembahan juga untuk bantu gereja. Aku pernah dengar kutipan keras dari seorang pendeta yang berkhotbah. Tuhan gak butuh harta kita. Harta itu datangnya dari Tuhan kan? Melalui kesehatan, kekuatan yang kita lakukan sehingga kita dimampukan untuk bekerja. Apa yang Tuhan tuntut kalau begitu? Kesetiaan kita kepadanya. Kalau dengan waktu yang sedikit itu saja kita tidak setia, bagaimana kita bisa setia dengan seluruh kehidupan kita sama Tuhan? Tuhan bilang benar kan? Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar.
Bagaimana kita bisa setia dengan waktu yang sedikit itu? Untuk jabatan yang lebih besar mungkin yang akan diberikan Tuhan sama kita, dengan tanggung jawab yang lebih besar dan risiko yang lebih besar. Kalau yang kecil itu belum dapat kita lakukan. Jadi ingat tadi, Alkitab di atas segala-galanya. Kalaupun itu kemudian bertentangan dan semua risiko harus kita tanggung, kita serahkan sama Tuhan. Keterbatasan kita nggak bisa lihat apa yang kata di depan kita. Tapi Tuhan menjamin. Jadi pendeta nggak ada alasan ya pendeta. Hanya kalau peraturannya itu menentang apa yang dikatakan oleh Alkitab ya pendeta. Selagi peraturan itu dapat menjaga hidup kita untuk lebih baik dan tidak bersinggungan dengan Alkitab, pola hidup Kristiani, kenapa tidak? Ada misalnya peraturan yang mengharuskan kita bekerja ekstra mungkin karena ada hal-hal yang perlu kita lakukan nih untuk orang-orang yang kurang, orang yang membutuhkan misalnya daerah sana. Involve, bukan gitu adalah pelayanan sosial yang perlu dilakukan. Jangan kayak itu bukan buat gua tuh, jangan. Apa istilahnya? Work extra mile, orang selatan bilang kan. Jadi lakukan pekerjaan yang mungkin bisa lebih kita lakukan, gitu. Bukan itu juga buat kebaikan. Betul. Gitu. Nah, ternyata masih ada lagi kah yang kita harus bahas? Masih ada. Apa lagi? Ini hal yang penting ya, untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita ya, bahwa pelayanan-pelayanan yang seperti ini perlu dilakukan. Walaupun mungkin sepertinya peranan Jochebed begitu kecil di Alkitab, karena nggak ada sama sekali narasi Alkitab. Jochebed ngajarin Musa berdoa, nggak ada kan? Betul. Kemudian Jochebed ngajarin Musa nyanyi, give me oil dan sebagainya, nggak ada sama sekali, nggak ada. Atau Jochebed ngajarin Musa, coba renungan dulu, belajar bawa renungan gimana, atau menghafal ayat-hafalan, nggak ada sama sekali. Tapi kita tahu warisan yang diwariskan sama leluhur agar renungkan pelajaran itu, artinya Alkitab itu siang dan malam. Itu selalu dilakukan oleh mereka. Jadi artinya orang tua ini memberikan pelajaran yang terbaik bagi anak-anaknya agar anak-anaknya takut akan Tuhan. Maka mungkin Diana, sebelum sesi ini kita akhiri, Diana mungkin bisa baca salah satu kutipan di buku pendidikan. Ini buku bagus banget teman-teman. Buku pendidikan di halaman 61, dia lagi komentar tentang refleksi kehidupan Jochebed untuk kehidupan Musa. Oke. Aku baca ya pendeta. Jochebed adalah seorang wanita dan seorang budak. Nasib hidupnya sederhana, bebannya berat. Betul sekali. Mengetahui bahwa anaknya harus segera melampaui pengasuhannya ke dalam perwalian orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia semakin bersungguh-sungguh berusaha menghubungkan jiwanya dengan surga. Dia berusaha menanamkan dalam hatinya cinta dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan dengan setiap pekerjaan itu terselesaikan. Itu yang harusnya dilakukan sama Jochebed dan semua wanita-wanita dalam skop ya lingkungan keluarga Kristen gitu. Apalagi anak-anaknya yang nanti mau merantau, anaknya yang nanti akan kerja mandiri di mana. Pelajaran ini perlu ditekankan sama mereka. Dan apa hasilnya ya, Nah? Prinsip kebenaran itu yang tadinya adalah beban ibunya dan menjadi pelajaran bagi Musa, justru prinsip itulah yang mendorong Musa untuk meninggalkan semua pengaruh-pengaruh dunia yang dapat menyesatkan. Ya kan? Makanya kadang kalau di perantauan mau melakukan sesuatu, dulu ingat nih mama bilang iya betul. Kita selalu ingatkan itu gitu dia kan. Tapi kita sudah masuk ke kesimpulan kita sudah harus masuk ke kesimpulan ya pendeta. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Tapi kita udah di segmen terakhir nih pendeta. Kita harus ke kesimpulan. Pendeta. Yana dulu, satu kesimpulan. Aku ya, kesimpulan dari aku itu adalah tentang bagaimana Jochebed ini pendeta. Dia mengajarkan ini sih pendeta. Menanamkan nilai-nilai rohani kepada anak-anaknya. Bukan cuma Musa kan sebenarnya pendeta. Anaknya itu ada Miriam dan Harun. Dan mereka semua menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan bisa dilihat dari contoh nyata bahwa pengajaran dari seorang Jochebed kepada anak-anaknya adalah nilai rohani yang dipegang oleh Miriam, Harun, dan Musa itu luar biasa. Dan itu juga boleh, mungkin kalau untuk anak-anak muda ya pendeta, yang belum punya anak-anak, nilai-nilai rohani kita belum kita teruskan untuk anak-anak, tapi boleh mungkin ke orang-orang di sekitar kita. Nah, itu teman-teman kita, teman-teman kantor kita, ataupun siapa saja yang ada di sekeliling kita, dan yang pastinya nilai-nilai rohani tersebut boleh menjadi dampak yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Kayaknya itu udah cukup deh. Enggak dong pendeta. Pasti masih ada dari pendeta. Oke, satu kali Paulus memberikan pesan sama
jemaat di Filipi supaya mereka bersuka cita. Rejoice evermore. Rejoice, and again I say rejoice. Mungkin itu jadi inspirasi orang nulis lagu Rejoice in the Lord always gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan, apa alasan untuk bersuka cita? Dari sekian banyak alasan bagi kita supaya kita bersuka cita. Ayat yang ketiga disebutkan, hai sunsugos, katanya. Perlu bersuka cita, kenapa? Karena sunsugos, kamu dan semua rekan-rekan sekerjaku, nama kalian tercatat dalam kitab kehidupan. Sunsugos ini kata yang diterjemahkan begitu saja sama penerjemah Alkitab Indonesia, nggak diterjemahkan sebagaimana seharusnya diterjemahkan dengan kata my fellow worker atau rekan sekerjaku. Jadi harusnya sunsugos atau rekan sekerjaku semuanya. Kalian semua perlu bersukacita karena nama kalian tercatat dalam kitab kehidupan. Ada banyak rekan-rekan sekerja dari Paulus, tapi mungkin kenapa nggak disebut satu-satu, tapi dibilang my fellow worker untuk merujuk kepada semua yang bekerja bersama dengan Paulus. Ingat, mereka yang masuk dalam kitab kehidupan adalah mereka yang aku catat baik-baik dan teman-teman perlu ingat ini. Satu, mereka yang nanti akan merasakan nikmatnya kebangkitan pada kebangkitan pertama waktu Yesus datang kedua kali. Yang kedua, mereka yang masuk dalam kitab kehidupan adalah mereka yang mengasihi Kristus dan sesamanya. Yang ketiga, mereka yang masuk dalam kitab kehidupan adalah mereka yang aktif terlibat dalam kegiatan pekerjaan pelayanan Tuhan. Termasuk ketika seorang ibu mempersiapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan seperti Musa, Miriam, dan Harun, itu adalah pekerjaan yang mulia yang Tuhan ingin kita lakukan. Mungkin nama kita nggak masuk dalam deretan pahlawan iman di Ibrani 11. Mamanya Musa juga nggak ada di situ. Nggak ditulis Jochebed kan. Tapi cuma ditulis orang tuanya. Mungkin nama kita juga nggak tercatat di Alkitab. Tapi kita perlu bersyukur. Kalau kita aktif terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Kayak seperti yang Anda bilang tadi. Menggunakan pengaruh kita. Supaya orang-orang boleh mengenal Tuhan. Nama kita akan tercatat dalam kitab kehidupan. Bukankah kita perlu bersukacita? Kita harus bersukacita. Boleh kita berdoa ya? Boleh, Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama membahas episode yang begitu menguatkan kehidupan kami dari kisah Ibu Jochebed ketika dia boleh mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan anaknya. Tuhan, bukankah itu yang Engkau lakukan dalam hidup kami? Engkau mempertaruhkan segalanya, bahkan hidupmu untuk menyelamatkan kami, manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Bahkan Kau panggil kami ini anak-Mu Tuhan, dan kami panggil Engkau Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, izin kami untuk menikmati pengalaman indah bersama dengan Engkau ketika mungkin banyak tantangan dalam hidup ini, seperti tantangan yang dialami oleh Jochebed dan keluarganya, ketika melihat ada banyak sekali penindasan, pertentangan Tuhan, konflik. Tapi ajar kami untuk setia dan melakukan apa yang perlu kami lakukan tanpa harus menyakiti hati-Mu dan melanggar prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan. Engkau tahu kami ini lemah, kami sering jatuh. Tapi tidak peduli berapa sering kami jatuh, kami perlu mengingat bagaimana Tuhan menyambut kami dengan kekuatan sorga dan mengizinkan kami untuk berdiri kembali, menapaki dengan langkah kaki iman. Izinkan kami Tuhan untuk terus melangkah bersama dengan Engkau, supaya kami boleh melihat anak-anak muda Tuhan, terutama yang mereka yang telah menyaksikan Faithbook, dibentuk sebagaimana Musa dibentuk. Karena pengalaman iman yang istimewa dari ibu-ibu yang selalu berdoa dan mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami perlu bersyukur untuk semua wanita yang Kau hadirkan dalam hidup ini, terutama ibu kami Tuhan, yang berjuang keras membesarkan dan menghidupi anak-anak mereka, sementara banyak pergumulan yang mereka rasakan. Berkati semua ibu-ibu ini Tuhan, agar mereka boleh merasakan kebahagiaan dan sukacita, serta jawaban doa ketika melihat anak-anak mereka setia di hadapan Tuhan, dan diberkati dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan, pertemukan kami kembali di episode selanjutnya untuk menikmati banyak sekali pengalaman indah dari tokoh-tokoh kehidupan Alkitab. Inilah doa kami Tuhan. Mohon ampun untuk semua dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Dedi yang selalu menjadi berkat ya. Amin. Amin. Dan biarlah tayangan ini, episode kali ini juga boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan Pendeta, seperti biasa kita nggak lupa nih, nggak bosan-bosan untuk ingetin teman-teman semua untuk login sama-sama dengan kita. Walaupun kita ini udah mau lockout ya. Iya, walaupun kita udah mau lockout, tapi teman-teman login dulu. Iya dong. Dengan pencet tuh yang tadinya merah supaya jadi abu-abu. Tahu banget. Iya, biar di-subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Facebook. Nah, Pendeta, sampai di sini dulu ya, Pendeta. Kita ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa ya, jangan kabur-kabur ya, biar kita harus tetap sama-sama nonton Facebook. Aduh, kabur kemana? Pendeta kalau nggak kabur kemana-mana. Jadi teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Dadah.